Kompetisi sepak bola tanah air Liga 4 Piala Presiden 2026 babak 32 besar kembali menyajikan laga-laga sengit. Berdasarkan hasil pertandingan yang berlangsung pada Selasa 9 Juni tahun 2026, sejumlah tim sukses mengamankan poin penuh di masing-masing grup, mulai dari drama kemenangan tipis hingga pesta gol tanpa balas. Berikut adalah rekapitulasi lengkap hasil pertandingan babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 untuk grup Q, R, S, dan tinggi. Grup Q, Persik Kuningan, redam Persemar. Persaingan ketat langsung tersaji di grup Q Persik. Kuningan sukses memetik kemenangan penting setelah menyudahi perlawanan sengit Persemar Martapura. Dengan skor tipis 2-1, hasil ini menjadi modal berharga bagi Persik untuk mengamankan posisi di papan atas grup. Grup R, PS Badung curi poin penuh dari Galaxy Makassar City. Laga emosional terjadi di grup R ketika Galaxy Makassar City FC harus mengakui keunggulan tamunya. Tampil gigih sepanjang 90 menit, PS Badung berhasil mencuri 3 poin penuh setelah menumbangkan Galaxy Makassar City dengan skor akhir 2-1. Grup S, Persikotas Kota Tasikmalaya menang tipis atas Persma Manado. Pertempuran taktis tersaji di grup S yang mempertemukan dua tim legendaris daerah. Persikotas Kota Tasikmalaya berhasil keluar sebagai pemenang setelah menundukkan Persma Manado dengan skor ketat 1-0, pertahanan rapat. Persikotas sukses meredam agresivitas lini depan Persma hingga peluit panjang dibunyikan. Grup tinggi, PSN Ngada mengamuk, cukur Bulukumba MRC 5-0. Sorotan utama pada matchday kali ini jatuh pada laga di grup tinggi. PSN Ngada tampil kesurupan dan tanpa ampun melumat MRC Bulukumba dengan skor telak 5-0. Dominasi total yang ditunjukkan PSN Ngada membuat mereka menjadi tim paling produktif dalam putaran babak 32 besar hari ini sekaligus memperbesar peluang mereka untuk lolos ke fase berikutnya. Catatan, babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 dipastikan akan semakin memanas di pertandingan-pertandingan berikutnya karena setiap tim masih memiliki peluang terbuka untuk memperebutkan tiket ke babak gugur. Jadwal lengkap babak 32 besar dan venue pertandingan Selasa 9 Juni tahun 2026 Liga 4 Piala Presiden 2026 dari grup QRS. Pertandingan pada matchday 1 ini akan diselenggarakan secara paralel di 4 stadion berbeda dengan pembagian waktu kick-off siang dan sore hari. Pertama, Stadion Goentower Darjono, Kabupaten Purbalingga, pukul 13 WIB. Persik Kuningan versus Persemar Martapura, jam 15:15 WIB. Persibangga Purbalingga versus Cimahi United. Kedua, Stadion Gelora Satria Kabupaten Banyumas, pukul 13 WIB. Makassar City FC versus Badung Bali, jam 15:15 WIB. Wahana FC Pekanbaru versus 757 Kepri Jaya FC. Ketiga, Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, jam 13:15 WIB. Persma 1960 Manado versus Persikotas Tasikmalaya, jam 15:30 WIB. Persimaju Mamuju versus PSP Padang. Keempat, Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, jam 13:15 WIB. PSN Ngada vs MRC Bulukumba, jam 15:30 WIB. Persenga Nganjuk versus Unaaha FC Konawe. Statistik dan sorotan kekuatan tim. Melihat komposisi tim yang berlaga di matchday 1 ini, babak 32 besar menyajikan duel klasik antar pulau yang syarat gengsi. Dominasi wakil Sulawesi, Pulau Sulawesi, menunjukkan taringnya di fase ini dengan meloloskan nama-nama kuat seperti Makassar City FC juara grup B di babak 64 besar, Persimaju Mamuju, Unaaha FC Konawe, Persma 1960 Manado, dan MRC Bulukumba. Ketangguhan fisik dan kecepatan transisi khas tim Indonesia Timur diprediksi akan menjadi ujian berat bagi lawan-lawan mereka. Ketangguhan Jawa Barat dan Banten, Cimahi United lolos ke babak ini dengan modal catatan impresif di fase grup sebelumnya, ditemani oleh Persik Kuningan yang akan langsung diuji oleh kekuatan Kalimantan. Persemar Martapura, aroma gengsi Sumatera
dan Bali. PS Padang dan 757 Kepri. Jaya FC membawa misi menjaga marwah sepak bola Sumatera. Sementara itu, wakil Pulau Dewata, PS Badung Bali, dipastikan tampil habis-habisan setelah melewati persaingan sengit di fase 64 besar. Kompetisi amatir kasta keempat sepak bola tanah air. Liga 4 Piala Presiden 202 Mei tahun 2026 resmi memasuki fase krusial. Putaran nasional babak 32 besar dijadwalkan akan menggulirkan laga pembuka atau Matchday 1 pada Selasa 9 Juni tahun 2026 sebanyak 16 tim dari berbagai regional di Indonesia yang terbagi ke dalam 4 stadion utama di wilayah Jawa Tengah dan di Yogyakarta siap saling sikut demi mengamankan poin perdana mereka. Format turnamen yang menggunakan sistem klaster wilayah ini menjanjikan laga bertensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Akses live streaming bagi para pencinta sepak bola, amatir, dan pendukung masing-masing klub yang tidak bisa hadir langsung di stadion. Seluruh pertandingan di atas dapat disaksikan secara langsung melalui tayangan live streaming di platform resmi PSSI TV dan akun official Liga 4 Macet. Profil singkat serta rekam jejak performa di babak 64 besar untuk klub-klub perwakilan dari Nusa Tenggara Timur dan wilayah Papua yang berhasil menembus babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertama, PSN Ngada-Ngada, Nusa Tenggara Timur. PSN Ngada. Perserikatan Sepak Bola Ngada merupakan salah satu tim paling disegani di wilayah NTT dengan sejarah prestasi yang kuat di kompetisi regional seperti El Tari Memorial Cup. Klub yang berbasis di Kabupaten Ngada ini terkenal dengan gaya bermain kolektif dan melahirkan banyak bakat lokal berbakat. Tampil tangguh di fase grup nasional, PS Ngada berhasil melewati babak 64 besar berkat konsistensi permainan mereka. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Ngada, mereka mampu mengamankan poin-poin krusial di laga penentu untuk mengunci posisi kelolosan. Kedua, Persada Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Persada membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Sumba di panggung sepak bola nasional. Mengandalkan semangat juang yang tinggi dan kecepatan para pemain sayapnya, tim ini menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Persada memberikan kejutan di babak 64 besar dengan performa yang disiplin. Di bawah tekanan ketat kompetisi nasional, mereka sukses mencuri kemenangan penting atas tim-tim lawan demi memastikan diri melangkah ke babak 32 besar. Ketiga, Persiker Keerom, Papua. Klub yang didirikan sejak tahun 2014 ini berbasis di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Seperti ciri khas tim Papua pada umumnya, Persiker mengandalkan kekuatan fisik yang prima, kecepatan individual, serta teknik alami para pemainnya. Perjalanan Persiker di babak 64 besar dilalui dengan penuh kerja keras. Menghadapi tim-tim kuat dari luar pulau, mereka mampu memperagakan permainan menyerang yang efektif dan produktif untuk merebut tiket babak 32 besar. Keempat, Persipani Paniai, Papua Tengah. Persipani Paniai merupakan tim kebanggaan dari wilayah pegunungan, tepatnya Kabupaten Paniai yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua Tengah. Membawa identitas kuat masyarakat lokal, tim ini dikenal memiliki daya juang yang pantang menyerah. Persipani tampil solid sepanjang babak 64 besar dengan taktik yang disiplin. Karakter permainan yang keras namun sportif membuat mereka berhasil mengandaskan perlawanan masu-masu di grupnya dan memastikan posisi di fase berikutnya. Kelima, Wamena United Wamena, Papua Pegunungan. Wamena United tampil mendominasi di beberapa laga krusial babak 64 besar. Keunggulan stamina yang menjadi ciri khas tim dataran tinggi membuat mereka mampu tampil konstan selama 90 menit penuh hingga sukses mengamankan tiket 32 besar. Keenam, Persemai Maibrat Papua Barat Daya. Walau berstatus sebagai tim yang kurang diunggulkan di awal, Persemai Maibrat tampil mengejutkan di babak 64 besar dengan kombinasi strategi pertahanan yang rapat dan efisiensi peluang. Mereka berhasil lolos secara dramatis ke babak 32 besar.